Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan bangunan Ka'bah yang sempat hancur di masa Nabi Nuh alaihi salam, terkena banjir besar. Ini sudah pernah saya terangkan berulang kali, tidak perlu saya bahas terlampau panjang lebar lagi. Secara singkat, ketika sudah berhasil meninggikan bangunan Ka'bah itu, sudah berbentuk kotak kembali, persegi 4, selesai kemudian dibangun oleh beliau dengan Nabi Ismail alaihi wassalam, maksudnya ditinggikan. Kemudian turunlah keterangan-keterangan dalam Al-Quran. Apa keterangan-keterangannya? Diabadikan di Quran tentang fungsi Ka'bah yang telah selesai ditinggikan itu. Mari kita lihat Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 125. Paling kanan di pertengahan. Wa idh ja'alnal baita mathabatan linnasi wa amna. Dan ingatlah, pelajarilah, pahamilah, ketika kami telah tetapkan, kami jadikan al-bait Ka'bah itu, ya Ka'bah diberi nama juga dengan al-bait. Bahkan nama pertama yang dilekatkan pada Ka'bah itu bukan Ka'bah, tapi bait. Bait, ya Quran surah ketiga Ali Imran ayat 96. Inna awwala baitin wudi'a linnas. Sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia, maksudnya Ka'bah. Baik, wa idh ja'alnal baita mathabatan linnasi wa amna. Dan ingatlah, pelajarilah, Allah, pahamilah, ketika kami telah jadikan, tetapkan Ka'bah itu sebagai pusat aktivitas bagi manusia. Ingat, pusat aktivitas. Kalau saya katakan pusat, titik sentral bukan? Sentral ya. Kalau sentral itu tengah-tengah bukan? Perhatikan, ini sudah kalimat Allah. Kalau sudah kalimat Allah, saya yakin pasti akan terbukti dengan pendekatan apapun. Allah sampaikan titik sentral aktivitas kehidupan manusia itu sentralnya, tengahnya Ka'bah. Manusia hidupnya di mana? Bumi. Lihat, bumi. Dalam bahasa Arab disebut al-ardu namanya, ardun. Quran surah kedua ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ardun. Yuk kita tinggal di bumi. Kalau kita berikan gambaran seperti ini, bumi, kata Allah, semua manusia yang beraktivitas di bumi, titik sentralnya itu Ka'bah. Titik tengah bumi, tengah dunia, itu Ka'bah. Jadi kalau Anda ingin cari garis pertengahan di muka bumi ini, yang jadi patokan dalam sisi geografis kehidupan di muka bumi, itu tengah-tengahnya Ka'bah. Makanya dulu saat orang pertama kali, orang Islam yang membuat peta dunia, peta di bumi, peta bumi disebutnya, dulu menetapkan titik tengahnya itu Ka'bah, Mekah. Begitu titik tengahnya disebutkan di Ka'bah di Mekah, itu ukuran kanannya, kirinya, atasnya, bawahnya seimbang semua. Dan ukuran waktunya normal. Nanti setelah terjadi perjanjian Tordesillas tahun 1494 dengan, mohon maaf ya, situasinya luar biasa dahsyat pada saat itu. Isabella kemudian bersekutu dengan Raja Ferdinand, menghancurkan yang terakhir Granada di Spanyol, kemudian menguasai dunia, dibagi pada dua bagian. Kemudian bagian barat dengan timur, barat diserahkan pada Spanyol, timur diserahkan kemudian pada Portugal, sampai secara tingkat dipindahkanlah titik pertengahan dunia itu ke Greenwich sekarang. Greenwich. Makanya kalau Anda misalnya berikan gambaran, kalau Saudi Arabia, wilayah Qatar, wilayah kemudian gambaran-gambaran yang teluk, itu disebutnya Timur Tengah. Timur Tengah, dari mana Timur Tengah? Bukan dari Indonesia, dari Greenwich. Dari Greenwich yang ada di London itu. Padahal kalau diukur dari kita bukan Timur Tengah, itu bagian Asia Barat. Ya, dan seterusnya. Tapi yang mau saya sampaikan, saya ingin buktikan pada Anda semua, termasuk silahkan, mau ilmuwan manapun, coba ukur oleh Anda diameter bumi. Anda akan temukan titik tengahnya bukan di Greenwich, tapi ada di Ka'bah. Karena kalau kalimat Allah diletakkan dalam kehidupan kita, tidak akan pernah ada yang keliru. Mushaf, Quran, tidak pernah keliru. Hukum Allah tidak akan pernah keliru. Ketika Allah katakan Ka'bah titik dunia, maka wilayah Ka'bah, Mekah dan sekitarnya akan menjadi titik kehidupan dalam kehidupan dunia kita. Ini titik tengahnya. Tapi poinnya adalah, bukan ini yang kita bahas dengan panjang lebar. Saya teruskan dulu. Wa amna, dan tempat yang paling menenangkan, tenang. Ini sudah jaminan dari Quran. Anda segelisah apapun, banyak persoalan, ketika Anda berada di depan Ka'bah, tiba-tiba hati Anda bisa tenang. Tidak percaya silakan. Anda yang pernah ke Mekah, pernah haji, pernah umrah, Anda merasakan tersendiri. Anda punya masalah, tiba-tiba depan Ka'bah, tenang aja. Air mata Anda mengalir, lisan Anda berucap kalimat-kalimat thayyibah, tapi jiwa Anda tenang. Saya bermohon kepada Allah, semoga yang belum haji, belum umrah, insya Allah mudah-mudahan bisa menunaikannya.
Dan tidak cukup dengan amin ya, nabung dari sekarang. Siapkan doa. Nanti Anda silahkan buktikan. Begitu depan Ka'bah, demi Allah saya katakan, ada ketenangan tersendiri yang beda perasaannya. Nah sekarang teruskan. Dua fungsi ini, bagaimana mendapatkan ketenangan dan menjadi pusat aktivitas dalam kehidupan, sampai orang tawaf, gambaran dari aktivitas keseharian kita. 7 hari dalam sepekan kita beraktivitas 24 jam, berputar-putar, bukan cuma berputar, tapi berzikir kepada Allah, zikir kepada Allah. Teruskan. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dekat makam Ibrahim silakan tunaikan salat. Wa ahidna, teruskan, ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-taifin, 1, wal akifin, 2, waruk'is sujud, 3. Dan kami perintahkan kepada Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam, perhatikan apa perintahnya? Kami minta bersihkan Ka'bah, sucikan Ka'bah, berikan kelapangan di Ka'bah untuk orang-orang, 1, menunaikan tawaf, 2, i'tikaf, Masya Allah, 3, ruku' dan sujud, salat. Ruku' dan sujud. Fokus. Disampaikan di ayat ini, kata Allah, area sekitaran Ka'bah berikan kelapangan supaya orang pertama bisa tawaf. Yang kedua i'tikaf. Ketiga salat. Baik teman-teman sekalian, sekarang area sekitaran Ka'bah. Area sekitaran Ka'bah itu masuk daerah apa? Kalau yang belum pernah ke sana, kita infokan, itu area sekitaran Ka'bah masuk wilayah Masjid Al-Haram. Masjid Al-Haram. Jadi area sekitaran Ka'bah, area masjid bukan? Masjid, area tempat sujud, area beraktivitas. Kata Allah, jadikan dalam masjid itu, gunakan kepentingannya, khusus untuk Al-Masjidil Haram, ada 3 fungsi utama. Fungsinya untuk tawaf sekitaran Ka'bah, berputar-putar, beribadah. Ada i'tikaf, gunakan. Boleh berintikaf dekat-dekat Ka'bah, silahkan. Atau sekitaran Ka'bah, gunakan untuk yang nyaman. Kemudian yang ketiga, salat. Salat. Sekarang banyak orang tunaikan salat di sana. Tidak akan terputus insya Allah sampai dengan kiamat. Fungsinya apa? Fungsinya adalah 1, tunaikan untuk tawaf, 2, i'tikaf, 3, salat. Diambillah hukum ini kemudian secara umum bagi setiap tempat yang dinamakan masjid. Kekhususan Ka'bah, boleh karena ada Ka'bah di dalamnya, tawaf berlangsung. Tapi masjid-masjid lain yang tidak ada Ka'bah di dalamnya, maka boleh gunakan sebagian dari fungsi yang 3 ini. Apa diantaranya? Untuk i'tikaf, untuk kemudian salat. Yang ingin saya sampaikan, hukum pertama ketika Allah menerangkan fungsi masjid, salah satunya disebutkan oleh Allah, boleh masjid itu digunakan untuk kepentingan i'tikaf. Dari sinilah kemudian Nabi menguatkan bahwa i'tikaf hanya boleh kemudian dilakukan di masjid. Jelas sampai sini? Tidak ada i'tikaf di rumah. Jelas ya? Ustadz, saya juga semalam i'tikaf. Alhamdulillah. Di mana? Di kamar. Ya. Jadi kalau Anda kemudian ingin manfaatkan waktu untuk beriktikaf, maka pertama kali disampaikan oleh Al-Quran, diisyaratkan kemudian di mana tempatnya? Masjid. Bagi Anda yang bisa ke Baitul Haram, ke Masjid Al-Haram, silakan i'tikaf sekitaran Masjid Al-Haram, dekat dengan Ka'bah. Anda yang tak bisa berangkat ke sana, setiap tempat yang dinamai dengan masjid dan benar syarat dan rukunnya, maka beriktikaflah di situ untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini paham? Sekarang pertanyaannya, apa itu i'tikaf? Apa itu i'tikaf? Saya tuliskan pakai bahasa Arabnya. Kalau tawaf itu sudah mafhum. Salat tidak perlu dijelaskan lagi. Tapi i'tikaf ini gambaran pertemuan di malam ini yang penting kita pahami dari awal kita berjumpa di sini supaya beberapa hari ke depan kita maksimal dalam memahaminya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya minta Anda buka dulu Quran surah ke-21 ayat 52. Al-Anbiya ayat ke-52. إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. Ada ayatnya? Baik. Sekarang perhatikan baik-baik. Fokus ya, karena saya tidak akan pernah berulang dalam menjelaskan ini. Kata i'tikaf seperti ini. Ada alif lamnya, al-i'tikaf. Perhatikan.
Asal katanya, ini berasal dari kata akafa, ain, kaf, kemudian fa. Akafa, ain, kaf, fa. Apa artinya akafa? Akafa itu artinya, asal katanya fokus terhadap sesuatu, yang saking fokusnya sulit untuk dipalingkan. Dipanggil, nggak nengok. Dicolek, tidak menoleh. Misal, ada anak Anda misalnya 5 tahun, sedang nonton misalnya Tobot. Nah, ada acara Tobot, ya kan? Dilihat begini mah dia tuh. Kakak, gini aja. Sini dulu, gini aja. Dicolek, ya, misal. Ah, ini anak kecil ingat ya. Jadi kalau ada orang dewasa sama dengan nonton Tobot juga, sulit diingatkan, sulit dicolek, maka itu anak dewasa yang kekanak-kanakan. Fokus. Ketika anak ini menatap sesuatu, lihat begini, nggak bisa dipalingkan, dipanggil nggak bisa, nggak dengar dia, tapi nggak memberikan respon. Dicolek susah, malah marah kadang-kadang. Begitu diingatkan, dia tepuk misalnya. Nah itu dalam bahasa Arab, kata kerjanya disebut dengan akaf. Orangnya disebut dengan akif namanya. Akif. Kalau orangnya banyak, bukan cuma 1-2 orang, maka tambahkan waw dan nun di ujungnya. Akifuna. Plus waw dan nun. Muslim 1 orang, kalau banyak muslimun. Mukmin 1 orang, kalau banyak shaim 1 orang, kalau banyak shaimun. Nah sekarang akif 1 orang, kalau banyak akifun. Di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, banyak orang pada saat itu, bahkan kaumnya Nabi Ibrahim itu begitu fokus dengan berhala. Berhala, tamathil. Mereka membuat berhala-berhala yang uniknya dibikin sendiri. Anda bayangkan nggak? Bikin sendiri, bahannya nyari sendiri, gitu kan? Kemudian diutak-atik sendiri, dipukulin sendiri, dipotong-potong sendiri, didesain sendiri. Begitu sudah jadi, disembah jadi Tuhan. Dan hebatnya, begitu Nabi Ibrahim iseng-iseng kemudian lewat, nanya, itu nggak dipedulikan, saking fokusnya dengan itu semua. Fokus. Dia begitu fokus, minta ini, minta itu. Dipanggil Nabi Ibrahim, ngapain? Fokus, gak jawab. Diingatkan Nabi Ibrahim, marah-marah. Yang 1 kali diberikan pelajaran oleh beliau. Sampai herannya, beliau katakan, ma hadhi tamathilul lati antum laha akifun. Apa sih kemampuan patung-patung ini? Yang kalian ketika saya panggil gak bisa noleh. Ketika saya ingatkan malah marah-marah. Kalian begitu fokus kepada itu. Diajak bicara gak jawab. Minta juga gak ngasih. Diberikan pelajaran oleh beliau 1 kali ketika mereka tidak ada di tempat ibadahnya pada saat itu. Maka beliau bawa kapak, iseng-iseng dihancurkan semua patungnya kecuali yang besar 1. Begitu sudah selesai, dikalungkan kapaknya pada yang besar itu. Pergi kemudian meninggalkan tempat itu. Apa yang terjadi? Orang mulai heboh. Tuhan kita hancur. Tuhan kita, Masya Allah. Ngajak kita lagi. Kan? Tuhan kita hancur, katanya bermasalah ini. Murka kemudian rajanya mengatakan, siapa yang berbuat ini? Beberapa orang mengatakan yang sering iseng-iseng menyoal kita, seorang pemuda. Namanya Ibrahim, yuqalu Ibrahim. Datangkan ke sini. Begitu datang, apakah kamu yang berbuat ini semua kepada Tuhan kami Ibrahim? Kamu yang hancurkan ini. Kata Ibrahim, tanyain aja sama yang gede. Kan dia yang pakai kapak. Apa jawab mereka? Apa kamu gila? Bagaimana kami bisa kemudian bertanya pada sesuatu yang tidak bisa menjawab? Maka Ibrahim membalikan kalimat itu. Lantas apa yang kalian lakukan selama ini? Menyembah sesuatu yang gak bisa jawab. Ngasih gak bisa, jangankan bela kamu, bela diri dia aja gak bisa. Marahlah mereka kemudian, kumpulkan semuanya, masyarakat kita akan berikan pelajaran pada orang ini. Kumpulkan semuanya, bakar orang ini. Bakar orang ini. Nah singkatnya, tidak berhenti kisah sampai situ, kita mengetahui sampai diselamatkan. Tapi poinnya adalah, ada orang-orang yang dalam kehidupan, saking fokusnya dalam urusan-urusan dunianya, bahkan tega memalingkan dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai-sampai ketika diingatkan, dia bisa marah. Marah Pak. Dan sulit, dipanggil, susah. Diingatkan, sulit. Diajak, malah mengejek. Mending masih mengejek. Kadang-kadang bukan cuma mencela, mengajak berkelahi. Dan seterusnya. Dan kalimatnya adalah ini yang paling indah. Ketika di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, itu kalimatnya menggunakan tamathil. Tamathil. Tamathil itu kalau sekarang patung-patung. Tapi ingat, itu contoh. Dalam kaidah, satu kaidah ilmu tafsir, kalau kita ingin mengambil satu sifat dari keadaan, kaidahnya berbunyi
Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Kalau Anda mendengar satu peristiwa disebutkan dalam Al-Quran atau dalam hadis, maka kaidah menyebutkan jangan batasi pada contohnya, tapi lihat keumuman lafadznya. Keumuman lafadz di ayat ini tidak sekedar menunjuk kepada bentuk patung saja, tapi segala jenis yang menjadikan kita fokus kepadanya sehingga menyimpang dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Silakan cek teman-teman sekalian, zaman Nabi Musa alaihissalam, akifnya bukan kepada patung-patung buatan di zaman Nabi Ibrahim lagi. Bukan yang dari kayu, bukan yang dari batu, langsung bikin tiruan sapi. Quran surah 7 ayat 138. Saya agak cepat ya. Nabi Musa mimpin kaumnya melewati lautan, jawazna bil bahr, kemudian sudah lewat kemudian lautan, baru lewat Pak dari kejaran Firaun. Belum kering tapak kaki mereka. Belum kering. Dilewat nih, dikejar-kejar sama Firaun, tenggelamkan Firaun, dan ditenggelamkannya Firaun untuk kelihatan oleh mata mereka. Begitu sudah habis semuanya, belum kering tapak kakinya jalan. Fa'atau ala qaumin. Maka mereka melewati pada golongan kaum. Sedang apa kemudian masyarakat ini? Masya Allah, lihat kalimatnya, ya'kufun, dari kata akafa. Mereka sedang fokus. Akafa ya'kufu, ya'kufu. Ala asnamin. Masya Allah. Yang tadi tamathil, jamak dari timthal, sekarang berubah jadi asnam, jamak dari kata sonam. Apa itu sonam? Sonam itu modifikasi, ya, patung-patung yang dibuat dari bahan-bahannya kayu. Kalau tadi timthal, timthal itu bisa dari tembaga, bisa dari batu, ya, bisa dari umum. Kalau yang ini sudah mulai agak modern, dia buat dalam bentuk pahatan-pahatan terbuat dari kayu. Apa bentuk kayunya? Kayu yang dipahat berbentuk sapi. Di kaum ini sedang menyembah patung-patung dalam bentuk patung sapi yang terbuat dari kayu. Sapi. Oh. Lihat metamorfosis gambaran ketuhanan di masa lalu. Zaman Nabi Ibrahim masih tegak berdiri. Gambarannya masih disebut dewa-dewa. Zaman Nabi Musa sama. Kalimatnya sama. Ini Ya'kufun, ini Akifun. Ini pekerjaannya, yang ini orangnya. Apa yang disembah fokusnya? Ini patung sapi. Poinnya bukan sapinya, poinnya adalah ketika mereka lewat kemudian ada orang-orang yang begitu fokus berkeliling, minta, diingatkan nggak bisa, dipanggil nggak noleh. Tapi yang paling hebat, umat Musa pada saat itu sampai berkatakan, Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Ya Musa, tolong dong bikinin atu aja yang kayak gitu. Coba lihat begitu bengalnya Bani Israel, belum kering tapak kakinya dari kejaran Firaun, setelah ditenggelamkan oleh Allah, sudah minta Tuhan yang baru. Tapi yang saya bicarakan bukan sifat Yahudinya. Yang saya bicarakan adalah zaman Nabi Ibrahim bentuknya itu bisa bentuk patung-patung biasa. Zaman Nabi Musa bermetamorfosis menjadi bentuk Tuhan seperti kayu, tapi redaksi Qurannya mereka pun sulit diingatkan untuk berpaling dari itu. Zaman sekarang berubah. Apa perubahannya? Maaf, sekarang banyak orang menjadikan berhala-berhalanya berubah bukan sekedar patung lagi. Ada uang, materi. Ada proyek pekerjaan. Bahkan Bu, ada sinetron. Ada TV. Fokus depan TV. Masya Allah. Ma, sudah zuhur. Ntar Pak, belum selesai ini adegannya. 5 menit lagi. Masya Allah. Duhai antum yang sedang mengerjakan proyek. Allahu Akbar, harinya hari Jumat. Sudah setengah 12. Lewat lagi. 12 kurang 20. Tinggal 5 menit Jumatan. Sibuk terus. Proyek kerjakan. Proyek kerjakan. Diingatkan. Jumat sebentar lagi. Khotibnya kan belum naik. Sebentar lagi baru khutbah pertama. Sebentar lagi, salatnya belum dimulai. Begitu datang bubar Jumatan. Berapa kali antum dalam hidup terlalu fokus kepada urusan duniawi sehingga sulit diingatkan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berubah kemudian patung tadi, berubah sesembahan tadi, fokus seseorang sekarang menjelma bukan pada urusan patung-patung yang disembah, bahkan aspek-aspek keduniaan yang memalingkan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah membuat tabiat manusia menjadi aneh. Anda kalau butuh uang, Anda mau pinjam kepada siapa? Yang punya uang. Kalau perlu kendaraan, perginya kemana? Yang punya mobil. Kalau Anda perlu komunikasi, perginya kemana? Yang punya telepon. Yang punya segalanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini aneh manusia. Dipanggil oleh Allah, Allah yang punya pengetahuan.
Allah yang punya rizki, Allah yang punya kemudahan. Aneh luar biasa sifat manusia, bisa diminta, dipanggil oleh Allah, diingatkan untuk kembali untuk mendapatkan segala kemudahan, tapi bisa fokus pada sesuatu yang berpaling dari kemudahan yang dimaksudkan. Anda cari kerja kan untuk mendapatkan rizki. Rizkinya Allah yang kasih. Kenapa ketika Allah panggil Anda tidak datangi Allah? Anda cari pengetahuan, sekolah itu ikhtiar, tapi yang titipkan pengetahuan kan Allah. Kalau Allah bikin dosennya insomnia semua, lupa semua, nggak akan punya Anda pengetahuan. Cek. Duhai Anda yang sibuk mengerjakan proyek sampai lupa dengan Jumatan, sampai lupa dengan sholat. Anda yang sibuk mengerjakan harta benda, cari, sampai terlibat dalam riba dan sebagainya. Yang tidak Allah sukai. Anda ingin mendapatkan ridha Allah, tapi Anda mengerjakan apa yang tidak Allah sukai. Bagaimana itu bisa Anda dapatkan? Aneh teman-teman sekalian. Maka dari itulah kita butuh waktu untuk merenung. Kita renungkan aktivitas kita. Kita menggali kembali. Jangan-jangan selama ini ada salah fokus dalam kehidupan. Ada salah fokus. Ada sesuatu yang salah kita rumuskan. Ada sesuatu yang tidak tempat untuk dicari sebagai bekal. Dan yang paling hebat adalah ketika seseorang terlalu fokus dalam urusan dunianya, dia lupa untuk menyiapkan urusan akhiratnya. Padahal konsep dasar kehidupan menyiapkan semua bekal dunia untuk mengantarkan kemudahan dalam urusan akhiratnya. Ini poin utamanya. Ada orang yang terlampau fokus di sini sehingga lupa dia untuk mencari bekal kembali ke sini. Ini persoalan utamanya. Karena itulah kemudian Allah meminta kita untuk merenungkan kembali, renungkan diri kita. Jangan-jangan selama ini yang membuat saya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang gak bisa menjadikan saya sholat. Ini yang menjadikan saya salah dalam mencari bekal dan sebagainya. Saya mesti fokus pada tujuan utama saya. Jangan-jangan saya diberikan kelebihan, dengan kelebihan itu untuk mencari keutamaan akhirat saya. Maka merenunglah kita teman-teman sekalian. Dimintalah waktu untuk merenung. Salah satu waktunya adalah 10 terakhir di malam-malam Ramadan. Maka turunlah ayat diantaranya Quran surah kedua ayat 187. Langsung ke pertengahan. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Ini ayat tentang puasa. Fokus. Masih ingat tadi kalau i'tikaf dilakukan di mana? Masjid. Turun ayat, ayatnya paket Ramadan, langsung menyampaikan kepada kita wala tubashiruhunna. Janganlah suami istri itu bergaul. Wa antum akifuna fil masajid. Sementara Anda sedang punya program i'tikaf di masjid. Saat menyebutkan kalimat itu menggunakan kalimat akifuna. Masih ingat? Akifun dari kata akaf. Orangnya akif. Ditambah waw dan nun, akifuna. Di mana? Fil masajid, di masjid. Sedangkan kalian sedang fokus. Fokus merenung, fokus menata diri, fokus menyiapkan diri untuk jadi lebih baik, fokus untuk menyiapkan kehidupan kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada satu kegiatan yang tadinya kegiatannya banyak dalam urusan dunia, terjadi di masa Nabi Ibrahim alaihissalam, terjadi di masa Nabi Musa alaihissalam. Allah menghendaki jangan sampai terjadi lagi di masa umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad jangan salah fokus. Umat Nabi Muhammad jangan salah arah. Tidak dilarang Anda beraktivitas dunia, silahkan. Jadi apa saja boleh yang baik-baik. Jadi diplomat boleh, birokrat boleh, guru boleh, pengusaha boleh, pebisnis boleh, dokter boleh, bebas. Sepanjang itu ada nilai-nilai kebaikan. Tapi jangan salah fokus, sehingga menjadikan semua urusan kita fokus pada urusan dunia saja. Kalau cuma urusan dunia sudah banyak yang mengerjakannya. Korun fokus dengan hartanya, Fir'aun fokus dengan kedudukannya, Haman fokus dengan keilmuannya. Kemudian Anda pengen ikutan, Anda telat. Anda terlambat, harta Anda nggak sebanyak Korun, kedudukan Anda nggak sebesar Fir'aun, kehebatan Anda nggak seperti Haman. Anda pengen ikutan seperti mereka, diberikan oleh Allah. Nih, saya sudah tenggelamkan Fir'aun di lautan dengan Hamannya. Saya tenggelamkan Korun di dataran bumi dengan harta-hartanya. Terus kamu yang hartanya nggak sebanyak Korun pengen ikutan, ditenggelamkan juga. Kamu sehat. Ini. Maka dari itulah kita katakan saya pengen berubah. Saya ingin berubah. Saya ingin berubah lebih baik, saya akan siapkan akhir-akhir Ramadan, saya siapkan untuk bisa fokus mengatur diri saya. Saya ingin berusaha semaksimal mungkin mengarahkan fokus bekal dunia saya untuk mendapatkan keutamaan akhirat. Nah, dalam bahasa Arab, seseorang yang ingin berusaha maksimal untuk mewujudkan sesuatu, Allah, usahanya diawali dengan penataan diri. Usahanya disandingkan dengan keseriusan, kesungguhan. Maka salah satu rumus dalam ilmu sharaf, derivasi kata dalam bahasa Arab,
tambahkan alif dan ta pada kalimat itu. Ini akafa, tambahkan alif dan ta, alif ta. Jika alif dan ta bersatu, maka rumusnya alif disimpan di depan huruf, awal huruf dari kalimatnya. Saya turunkan ke bawah, ain, kemudian kaf, kemudian fa. Simpan alif, jadi hamzah wasal berubah di depan huruf awal kalimatnya begini. Taknya selingkan sedikit setelah huruf pertama di awal kalimatnya. Huruf pertama awal kalimat ain. Selingkan antara alif dengan ta, ada selingan di huruf awal pertama kalimatnya. Simpan huruf ta setelah huruf ain. Ada taknya di sini. Dari akafa berubah jadi i'takafa. I'takafa. Fokus. Kalau huruf asal, kalimat asal ditambah kemudian dua huruf alif dan ta, maka alif dan ta ini salah satu fungsinya adalah satu, untuk menunjukkan keseriusan dan kesungguhan. Serius. Usaha yang serius. Dua, menunjuk sesuatu yang terencana dengan baik. Sistematis. Tiga, menunjuk pada sesuatu yang terpola dengan sempurna. Empat, menunjuk pada sesuatu yang konsisten, konsistensi. Lihat, akafa, fokus pada sesuatu sehingga sulit untuk dipalingkan. Tambah alif dengan ta, jadi i'takafa artinya usaha yang serius untuk fokus pada sesuatu yang penting sehingga sulit dipalingkan oleh apapun lagi. Dia punya rencana untuk fokus itu. Dia punya pola untuk bisa menekuninya. Sehingga dengan pola itu jelas alur kehidupannya. Sehingga dengan rencana itu benar aktivitasnya tertata dengan baik. Ini kerjakan, ini selesai. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kerjakan yang ini, setelah ini punya rencana lagi. Kerjakan yang ini, setelah ini punya rencana lagi. I'takafa. Sifat dari semua aktivitas ini dirubah kemudian menjadi wazan i'tif'al, berubah kalimatnya dari i'takafa menjadi i'tikaf. Kata sifatnya disebut dengan i'tikaf. Kalau diartikan oleh kita, kalimat singkatnya, i'tikaf itu adalah satu keadaan, gambaran dari keseriusan seorang hamba untuk menata dirinya dan membuat pola alur kehidupannya sehingga bisa fokus pada apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ketika Anda ingin datang ke tempat ini, ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan i'tikaf, maka ketahuilah teman-teman sekalian, Anda sedang dihadapkan pada proyek besar dalam bulan Ramadan, yaitu proyek yang akan merubah alur kehidupan Anda setelah Anda lulus dari program i'tikaf ini. Apa di antara goal, hasil yang paling penting adalah Anda lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan sudah memiliki pola-pola rencana kehidupan setelah lulus dari program i'tikaf ini. Di gambaran orang yang lulus dari i'tikaf, pertama, dia akan semakin fokus membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini poinnya. Dan hebatnya, saat fokus dengan Allah itu dia nggak bisa diganggu. Dia mulai lihat dirinya. Nanti kita akan belajar. Ya, pelan-pelan nanti, malam kedua, malam ketiga saya akan coba berikan bimbingan. Bagaimana Nabi memberikan bimbingan pada kita untuk menyiapkan. Misal, nanti kita akan mulai dengan koreksi diri dulu. Apa selama ini yang membuat Anda gagal fokus kepada Allah? Awas, Anda bisa online dengan yang lain. Kenapa Anda nggak bisa online dengan Allah? Ketika tiba panggilan menunaikan sholat. Berapa kali Anda bisa online dengan Quran? Padahal handphone Anda bisa online setiap waktu dengan WhatsApp, dengan media sosial, dengan Facebook, dengan Instagram. Berapa kali status Anda di hadapan Allah bisa diupdate? Cek. Apa yang menghambat Anda tidak bisa fokus dengan itu? Kok bisa sholatnya yang 5 waktu kalah dengan urusan dunianya yang simpel-simpel? Kok bisa tahajud dikalahkan dengan urusan sepak bola? Silahkan cek. Jadwal kita untuk sholat belum didapatkan. Jadwal Anda untuk Idul Fitri belum ditentukan. Pasca Idul Fitri belum disusun. Jadwal Piala Dunia lengkap. Hari pertama Mesir bertemu dengan Arab Saudi. Wah, dilihat. Muhammad Salah kira-kira udah sembuh belum? Udah sembuh belum? Masya Allah. Cek semuanya, kumpulin. Ini yang lolos, ini yang tidak lolos. Dan seterusnya. Klub saya menang. Oh, pembela saya menang. Menangis Anda. Mulai hari ini kita nanti akan belajar bagaimana caranya ketika Anda sedang sholat, fokus, gak bisa diganggu. Waktu sholat, apapun aktivitas Anda, sholat Anda dengan maksimal.
Begitu Anda mesti puasa, puasa Anda bisa fokus, gak bisa diganggu dengan yang lain. Begitu baca Quran, Masya Allah. Dulu baca Al-Quran dipanggil gak nyahut. Sekarang baca Al-Quran fokus. Saking fokusnya, baca depan, ayo main dulu yuk. Masya Allah. Ayo olahraga yuk. Nanti. Masya Allah. Dulunya Anda bisa mengerjakan sesuatu yang di luar nilai-nilai yang Allah ridhai. Sekarang setelah lulus i'tikaf, semua pekerjaan Anda mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Anda akan gagal fokus dengan yang haram. Anda tidak akan fokus dengan yang tidak berkah. Maka semua kehidupan Anda akan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimana kita menyusun agenda kehidupan untuk mewujudkan tatanan, pola-pola, dan rencana-rencana kehidupan kita supaya lebih terarah? Insya Allah kita nanti akan teruskan dalam malam-malam selanjutnya. Kita akan lihat bagaimana rencana Allah diberikan kepada kita yang harus kita maksimalkan. Sebab Anda untuk i'tikaf ini mesti mengenal diri Anda. Kira-kira titipan apa yang Allah berikan kepada kita, yang dengan titipan itu bisa merencanakan alur kehidupan kita. Nanti kita akan lihat, karena setiap orang akan beda titipan, Pak. Titipan kepada saya dengan kepada Anda itu akan berbeda. Ada 4 titipan Allah. Saya ulang ya. Awas, ini rahasia besar nih. Ada 4 titipan Allah yang diberikan pada setiap manusia, dan berpotensi setiap 4 ini berbeda satu dengan yang lainnya. Anda mesti kenal dari 4 ini kira-kira Anda mendapatkan titipan yang mana. Dan bekal itulah teman-teman sekalian yang dengan izin Allah bisa memudahkan hidup dunia Anda dan bisa mengantarkan Anda ke surga. Perhatikan baik-baik. Dan bekal setiap kita akan berbeda, akan lain-lain. Itu yang mesti Anda gunakan, jangan fokus pada yang lain. Apa 4 bekal utama ini? Nanti besok kita bahas. Ya. Besok kita bahas. Dan Anda mesti luar biasa. Ya. Dan yang paling hebat, saya sampai menangis beberapa kali saya melihat saudara saya Ali Banat, Masya Allah. Seorang pemuda Australia, seorang miliarder. Ya. Dan dia mengerti titipan Allah setelah Allah berikan ujian kepadanya. Anda tidak harus menunggu ujian-ujian yang dimaksudkan. Walaupun semuanya telah tertata dalam takdir Allah Subhanahu wa taala, tapi dia berhasil. Ya, he was the champion. Dia adalah seorang juara, dia pemenang, dan dia mengerti bagaimana menggunakan titipan Allah Subhanahu wa taala sampai indahnya teman-teman sekalian. Dunianya megah dengan segala kemegahannya, tapi pulang membaca ayat Al-Qur'an dengan tauhidnya. Ya, jadi saya ingin tanyakan kepada Anda, apakah persiapan Anda saat Anda berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah mobil yang Anda banggakan itu? Apakah rumah luas yang Anda tinggali itu? Apakah segala kemegahan yang Anda rasakan itu? Tapi semua itu Anda harus pastikan apakah bisa menguatkan lisan Anda untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah di penghujung kehidupan Anda. Karena itu insya Allah ada 4 titipan itu kita akan lihat dalam pertemuan besok hari. Kita akan maksimalkan. Setelah itu kenali diri Anda dari yang 4 itu, kira-kira saya ada yang di mana. Setelah itu pulang ke rumah, tata lagi keluarga, siapkan diri Anda untuk mendapatkan keutamaan dari semua titipan Allah itu. Paham sampai sini? Jadi apa yang 4 itu? Besok ya, insya Allah. Ya. Baik, saya agak percepat terakhir. Insya Allah teman-teman sekalian, bahwa dalam pekan-pekan ke depan dan hari-hari ke depan kita akan punya banyak program yang khusus di sini. Pertama, saya menginginkan semua yang hadir, khususnya yang i'tikaf di masjid ini, semuanya punya target. Target itu yang ada yang saya akan paksakan, ada yang masing-masing akan membuat sendirinya. Yang saya paksakan adalah target untuk mendekat kepada Al-Quran. Demi Allah saya katakan, saya akan paksa Anda untuk mendekat pada Al-Quran. Kalau nggak mau dipaksa, pindah masjid. Pindah masjid. Saya putuskan pindah masjid aja, jangan di sini. Mungkin masjid lain lebih baik untuk bisa menampung Anda beristirahat di situ. Baik ya? Tapi kalau Anda ingin dipaksa di sini dekat dengan Al-Quran, maka tujuan Anda tempat berada di sini. Ya, maka insya Allah ke depan saya akan memaksa Anda semua dan memaksa diri saya pribadi untuk mendekat dengan Al-Quran, karena di Al-Quran inilah ini kitab pedoman kehidupan kita. Anda dekat dengan ini, maka semua dunia akan digenggam dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan ada kenikmatan dalam kehidupan, dan Masya Allah ada keindahan-keindahan yang bisa kita jalani. Maka saya akan memaksa untuk membuat satu program khusus yang menjadikan kita dekat dengan Al-Quran. Program ini di akhir akan saya sampaikan. Setiap Anda saya akan berikan target. Akan saya berikan target. Target pertama adalah menghafal, target keduanya adalah membaca. Ya, untuk memahami, kita nanti bisa simpulkan dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi nanti Anda, untuk pemaksaan ini, dalam tanda petik, ya, pemaksaan ini, pemaksaan yang dibenarkan oleh undang-undang,
Ya, pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Ya, membaca Quran, menghafal Quran adalah bagian dari ibadah. Bahkan sangat dianjurkan, ditekankan oleh Al-Quran. Jadi saya ketika memaksa Anda, dibenarkan secara undang-undang. Anda nggak bisa mengadu kepada polisi, ya, hati-hati. Karena saya dibenarkan oleh undang-undang, dan Anda tidak bisa mengadu kepada Allah, karena Al-Quran adalah bagian dari firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, saya mau itikaf tapi dipaksa Ustaz tadi. Nggak bisa, keluar. Cari tempat lain, mungkin itu lebih bagus. Ya, kalau mau ibadah nggak ada masalah. Untuk itikaf saya akan paksa Anda. Dan untuk memudahkan paksaan itu dengan izin Allah, pertama kami akan bagikan insya Allah mushafnya. Ini mushaf insya Allah akan dibagikan. Ya, pertama akan diprioritaskan dulu bagi yang memang sudah terdaftar dalam program dan memang sudah ada di sini. Insya Allah untuk sampai akhir itu betul-betul akan saya paksa dan saya akan hafalkan wajahnya. Baik? Nah, ini nanti akan dibagikan. Goodie bag besok akan diberikan. Isinya mushaf ini. Ya. Ini untuk bacaan yang memudahkan hafalan. Nanti metodenya akan saya berikan. Ya. Kemudian yang kedua ini ada at-taisir. Ini juga akan dibagikan. Kita nanti akan ada program menghafal Quran selama sampai setelah i'tikaf dan kita akan buat target paling minimal 5 juz insyaallah. Masya Allah. 5 juz itu sedikit, kalau bisa 30 juz ya. Ya, saya pengennya 30 juz, tapi kalau dipaksakan 30 juz insyaallah bisa. Ya, bisa insyaallah. Ya, bisa agak telat gitu kan. Bisa, insya Allah bisa. Cuman persoalannya, hafalannya tidak akan mutqin. Maka saya menginginkan yang mutqin nanti kita akan teruskan. Ini cuman pemanasan saja di i'tikaf. 5 juz akan kita ambil. Dan nanti saya akan berikan sistemnya. Kapan Anda menghafal, kapan Anda membaca, kapan Anda setoran. Saya akan berada di sini, termasuk mendengarkan hafalan-hafalan Anda. Dan mengontrol Anda, dan Anda akan dikelompokkan. Jadi ada kelompok akhwat, ada kelompok ikhwan. Nanti akan saya bimbing, kapan Anda mulai menghafalkan, kapan Anda mulai membacakan. Target Anda di mana, seperti apa memulainya. Sepakat sampai sini? Sepakat. Yang tidak sepakat boleh angkat tangan. Ya. Pak Syariah langsung lihat, silakan dikeluarkan. Wah, kayak bercanda saja, silakan ya. Ini yang pertama, ini akan dibagikan. Jadi kita ada program i'tikaf bersama Al-Quran. Ini yang akan saya paksa. Ya. Nanti saya akan berikan gambaran doa kepada Anda, yang insya Allah dengan itu memudahkan Anda bisa menghafal Quran. Saya berikan malam ini insya Allah, kalau Anda mau hafalkan boleh. Sangat singkat sekali, cuma 2 kalimat yang bisa memudahkan Anda. Ini mulai saya bagikan besok insya Allah dengan bantuan teman-teman panitia, dengan izin Allah. Dan Anda mulai praktekkan itu. Allahumma. Allahumma. Paksain. Ya, jelas ya? Jadi kalau sedang malas, paksa. Yang kuat, paksa. Paksa. Jelas ya? Baik, siap insya Allah? Siap. Baik. Satu ini. Yang kedua, ada program khusus yang memang hanya Anda yang bisa menyiapkannya. Apa itu? Saya minta pada Anda semua, baik yang on off ataupun on off-nya nanti, Anda siapkan dari sekarang target apa dari i'tikaf ini yang Anda ingin maksimalkan. Kalau selama ini sholat Anda kurang maksimal, maka maksimalkan belajar tentang sholat yang baik selama Anda ada di sini. Kalau kurang interaksi dengan Al-Quran, maka siapkan program Anda untuk Al-Quran. Kami insya Allah bantu Anda yang maksimalkan. Kalau yang kurang adalah fokus-fokus pada urusan keislaman, siapkan, daftarkan pertanyaan Anda mulai dari sekarang. Karena nanti ada momen-momen tertentu kita akan berdiskusi. Ya, siapkan oleh diri Anda, ini yang saya kurang paham, ini yang saya kurang mengerti, ini yang saya kurang menyimak dengan baik. Turunkan, tanyakan, sehingga keluar dari sini, Anda jelas punya capaian-capaian yang sudah Anda siapkan dari awal. Dan tolong atur waktu Anda. Saya akan minta sebagian dari waktu Anda untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Sisanya, Anda yang maksimalkan dengan baik dengan program-program yang telah Anda siapkan. Saya tidak ingin datang lihat Anda tidur, malam tidur, siang tidur, bangun tidur, tidur lagi. Orang sholat Anda tidur gitu kan. Itu yang tidak saya inginkan. Semua insya Allah hal yang Anda butuhkan kami akan maksimalkan. Ya, untuk makanan insya Allah kita coba siapkan dengan sebaik-baik yang kita mampu. Untuk tambahan makanan silahkan. Di situ ada mungkin mie, ada kopi, ada macam-macam, ada roti. Anda maksimalkan. Ya, kalau Anda ingin beli roti sendiri, boleh simpan di situ, nggak ada masalah. Anda ingin kopi sendiri, boleh simpan di situ. Kita berbagi dalam kebaikan. Yang penting kita akan support. Nanti bagi yang khusus terus-terusnya, di sini sudah Anda fokus ibadah saja, bersih-bersih dengan baik, atur waktu mandinya, ya, ada kamar mandi yang disediakan, tinggal mengatur menyesuaikan. Alhamdulillah. Untuk cuciannya, nanti insya Allah kita komunikasikan dengan laundry, Anda tinggal timpan saja, ya, Anda berikan kotor, kembali bersih kepada Anda. Siap insya Allah? Baik, mushaf diberikan, perlengkapan mandi untuk odol dan sebagainya disiapkan, kemudian makanan-makannya diadakan, laundrynya diberikan. Kalau dengan semua itu Anda belum lulus jadi hamba terbaik dalam i'tikaf, berarti ada yang salah dalam kedatangan Anda ke sini. Kemana? Alisan. Kenapa? Makanannya ada, siap.
Bajunya dilondriin, Masya Allah. Dapat Lailatul Qadar lagi. Baik ya, itu yang tidak kami harapkan jika hal-hal yang ingin dicapai cuma urusan dunia saja. Baik, itu pengantar i'tikaf kita. Saya harap Anda siap fokus. Saya sengaja berhenti dulu sekarang supaya nanti pertengahan malam kita sudah bisa berikan waktu Anda pertama untuk ibadah di malam pertama di hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Malam ini untuk yang peserta kami berikan kemudahan dulu, silahkan. Malam hidupkan dengan sholat, dengan bacaan Quran. Kita berikan bebas dulu, tapi mulai besok nanti ada bimbingan khusus yang nanti di goodie bag insya Allah atau menyusul, alhamdulillah, akan diberikan setiap peserta atau setiap Anda memegang jadwal-jadwal untuk i'tikaf kita. Sehingga nanti Anda akan tahu bahwa ini malam ini materinya akan ini, yang dipelajari akan ini, targetnya ini, dan hasilnya seperti apa. Anda yang mirsa dimanapun Anda berada, termasuk Anda bisa mengakses insya Allah ya pada laman Akhir TV. Di situ nanti kami akan sampaikan jadwal-jadwal i'tikaf kita. Terakhir sebelum saya tutup, i'tikaf fokusnya untuk siapa? Untuk Allah. Amalannya apa? Ibadah. Karena amalannya ibadah, maka mohon tolong jauhkan dari segala hal yang mengganggu Anda dalam kepentingan i'tikaf. Karena sekarang kita ingin fokus mendekat kepada Allah, bukan pada yang lain. Karena itu saya sarankan semua hal yang membuat Anda tidak fokus i'tikaf, tolong simpan dulu. Termasuk kalau i'tikaf, ini sudah area masjid insya Allah. Makanya tempat tinggalnya pun, tempat istirahat kami tempelkan ke area masjid supaya menyatu dengan area masjid. Gabung langsung. Ini sudah gabung, sudah menyatu keadaannya. Termasuk itu jadi area sholat di sampingnya. Di teman-teman sekalian, ini khusus untuk area ibadahnya. Ditolong nanti instruksi panitia diikuti supaya nyaman ibadah kita semua. Tapi saya sarankan setiap Anda akan ibadah, simpan semua hal yang mengganggu urusan fokus Anda ibadah. Termasuk handphone. Kalau bisa simpan dulu lah. Simpan dulu, masuk sholat, sehingga tidak banyak ada gangguan. Ya apalagi sudah mau masuk, sudah bikin sesuatu yang membuat Anda nggak fokus. Ceklik. Sedang mau i'tikaf di Masjid Al-Ihsan. Repot, simpan dulu lah semua. Simpan dulu, fokuskan dulu pada urusan ibadah, dan tolong semua sertakan perlengkapan yang membuat Anda dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa Anda ke masjid bukan ke rumah? Sebab saat di rumah mau baca Quran, TV bunyi, handphone bunyi, segala bunyi, yang dilihat segala hal. Di sini, demi Allah saya katakan, mau tidur yang Anda lihat orang sholat. Ya, mau baca yang lain yang Anda lihat orang baca Quran. Dan sekali lagi, ingat baik-baik, Anda punya perjanjian dengan saya, dan insya Allah Allah menyaksikan. Saya akan paksa Anda untuk mendekat kepada Al-Quran. Demi Allah saya katakan, saya akan keliling. Yang ikhwan bu ya, yang akhwat ada petugas khusus nanti. Kan keliling, saya pagi-pagi saya bangunin, ayo tawaf. Tawafnya tawaf menghafal Al-Quran. Malamnya Anda akan membaca Al-Quran, Anda akan hidupkan. Dan sebagian kita akan bersama-sama mendekat kepada Allah dengan menunaikan salat, yang dengan salat itu mudah-mudahan Allah ridhai keadaan ibadah kita insya Allah. Cukup ya? Kita cukupkan dulu pada malam hari ini, supaya malam nanti kita bisa fokus ibadah. Dan semoga Allah menerima amal ibadah kita dan memberikan kemuliaan kepada kita semua. Tapi siapa yang paling jauh? Yang paling jauh dari mana? Saya cuma tanya saja ya. Baik. Dari mana? Ya. Kaltim, Masya Allah. Kalimantan Timur. Ada yang lebih jauh daripada Kalimantan Timur? Baik. Baik. Ada yang dari luar negeri? Luar negeri, Masya Allah. Dari mana? Jambi, Masya Allah. Luar biasa ya. Memang dari luar negeri Bekasi, beliau dari Jambi ya. Baik, alhamdulillah. Masya Allah. Iya, wajah-wajah orang luar negeri ya, Masya Allah. Jambi. Alhamdulillah, jazakallah khair. Terima kasih. Baik, masih jauh Kalimantan Timur ya. Baik, untuk yang dari Kalimantan, saya berikan antum mushaf khusus malam ini. Mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan kepada antum. Saya berikan pertama kali. Ya, jazakallah khair. Boleh maju ke depan. Nama siapa? Nur Khalis. Masya Allah. Jazakallah khair. Ini mushafnya sebagai pertanda dari teman-teman untuk i'tikaf. Ini peserta pertama. Dan tolong panitia besok jangan dikasih lagi ya mushafnya ya. Baik. Kasih yang lainnya aja. Jazakallah khair. Time. Silahkan kembali. Teman-teman demikian untuk malam ini. Yang on off juga silahkan diatur. Saya berharap nanti menjelang jam 2 dan sebagainya. Ibu hidupkan lagi Pak ya. Ya silahkan ke masjid lagi. Kalau mau bertahan di sini silahkan. Kalau mau menikmati ibadah di sini juga tidak ada masalah. Yang pasti saya sarankan Anda istirahat dulu. Nanti jam 1, jam setengah 2 bangun lagi. Silahkan maksimalkan, istirahat lagi, mendekat sahur Anda sahur. Dan besoknya nanti subuh insya Allah Anda akan langsung bertemu dengan saya. Pada sesi awal bimbingan untuk program-program pembagian persiapan i'tikaf dan pengaturan program Al-Quran. Malam ini tolong panitia, tolong diatur kelompoknya. Ya, yang sudah hadir di sini. Untuk yang on off juga nanti kalau bisa ada ya ketua kelompok atau untuk pendataannya
supaya nanti program ini juga bisa didapatkan oleh orang-orang yang on off. Untuk yang di sini khususnya saya minta mohon dengan sangat nanti akan dibentuk kelompok-kelompok. Kelompok ini nanti akan saling memudahkan dalam hal koordinasi, termasuk dalam program-program dan yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan logistik. Ya, siap insya Allah? Baik, saya mohon tolong semuanya jangan merasa sebagai peserta, tapi tolong merasa sebagai ahli masjid. Karena kami di sini, termasuk DKM dan sebagainya, itu bukan pelayan Anda. Tapi kami hanya melayani tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menjadi rumah, di sini rumah Allah, kita menjadi hamba-hamba Allah. Jadi terlibat bersama-sama. Kalau ada kebersihan, kita gerakan bersama-sama. Kalau ada yang kurang, kita fikirkan bersama-sama. Dan dengan itu semua insya Allah langkah kita lebih mudah. Siap insya Allah? Jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.